Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Febian dengan NPM 0319011219. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sandi dan morse, selanjutnya apa itu semaphore, selanjutnya apa itu komunikasi udara, dan yang terakhir apa itu simpul dan ikatan. A. Sandi dan morse. Sandi morse adalah suatu sandi yang diterapkan dengan menggunakan sebuah sistem representasi huruf dan angka serta tanda baca sinyal. Kemudian menggunakan sinyal simbol titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu. Dalam sandi pramuka, kode morse ini dipelajari sebagai salah satu bentuk keterampilan. Selanjutnya, macam-macam sandi. 1. Sandi koordinat atau biasa disebut dengan sandi merah putih. Sandi merah putih pramuka atau sandi koordinat adalah sandi yang menggunakan kata kunci merah putih yang nantinya akan dibuat urutan alfabetisnya. Contoh sandi koordinat teman-teman dapat dilihat di sisi kanan. 2. Sandi Napoleon. Sandi ini dibaca dengan cara zigzag atau acak, misalnya dari atas turun ke bawah, lalu naik ke atas, dan seterusnya. Sandi ini dibaca mulai dari urutan huruf yang paling belakang lalu mengarah ke depan. 3. Sandi jam. Sandi jam merupakan sandi pramuka yang menggunakan waktu tertentu untuk tujuan komunikasinya, misalnya pukul 3 merupakan huruf A dan pukul 3:05 merupakan huruf B. Berikut seterusnya. 4. Sandi angka atau nomor. Sandi angka atau nomor adalah cara memberikan penomoran pada setiap alfabet dengan menggunakan angka. Misalnya menggunakan angka 1 sebagai huruf A, angka 2 sebagai huruf B, angka 3 sebagai huruf C, dan seterusnya sampai huruf Z. 5. Sandi siput. Sandi yang cara membacanya berputar menyerupai rumah siput dengan cara mencari kata yang paling tengah. Untuk contoh sandi siput, teman-teman dapat lihat di gambar. 6. Sandi semaphore. Semaphore adalah salah satu metode dalam penandaan atau kode yang biasanya berbentuk lampu atau bendera. Setiap gerakan dan formasi semaphore melambangkan kode atau isyarat, huruf, maupun angka tertentu. Untuk penggunaan semaphore, teman-teman dapat lihat di gambar. 7. Sandi an. Dalam sandi ini, huruf an tidak perlu dibaca sehingga huruf yang tersisa dapat disusun dengan huruf lain sampai membentuk sebuah kata atau beberapa kata. Contohnya, pandu, anda, sanda, yang dihapus kata n-nya sehingga bisa dibaca puasa. 8. Sandi Braille. Braille adalah sistem tulisan sentuh yang dipakai oleh tunanetra untuk membaca. Bentuk huruf Braille ini seperti titik-titik yang dibuat timbul dari kertas. Para tunanetra akan membaca melalui huruf Braille dengan cara menyentuh dengan jari tangan. 9. Sandi Helen Keller. Sandi Helen Keller adalah cara berkomunikasi dengan para tunarungu atau tunawicara dalam kepramukaan. Dengan cara penggunaan sandi Helen Keller ini yaitu menggunakan isyarat jari yang diterjemahkan menjadi huruf ataupun angka. 10. Sandi Morse. Sandi Morse adalah sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu, misalnya huruf A, titik, dan garis. 11. Sandi rumput. Sandi rumput adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca yang dibuat berdasarkan prinsip kode Morse. Untuk sandi rumput pramuka, teman-teman dapat lihat di gambar. 12. Sandi kimia. Sandi kimia merupakan salah satu bentuk kode rahasia yang bisa digunakan oleh anggota pramuka untuk bertukar pesan dengan anggota regunya.
Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu SMAP-HOR. SMAP-HOR adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan dua bendera di mana masing-masing bendera tersebut berukuran 45 cm kali 45 cm. Sedangkan warna yang sering dipergunakan adalah merah dan kuning, dengan warna merah selalu berada di dekat tangkainya. Berikut contoh bendera SMAP-HOR. Terdapat warna kuning dan merah dengan ukuran masing-masing 45 cm kali 45 cm. Berikut ini adalah simbol-simbol dalam SMAP-HOR yang diartikan menjadi huruf maupun angka. Teman-teman dapat lihat di gambar. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu komunikasi udara. Dalam dunia penerbangan adalah mutlak bagi seorang pilot untuk menguasai prosedur komunikasi dengan ATC. Di Indonesia, bahasa yang digunakan pada umumnya adalah dalam bahasa Inggris. Berikut ini adalah contoh huruf alfabet dalam komunikasi udara. Teman-teman dapat lihat di gambar. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu simpul dan ikatan. 1. Simpul. Simpul merupakan hasil atau bentukan dari satu atau dua utas tali. Macam-macam simpul. 1. Simpul hidup. Simpul hidup fungsinya untuk mengikat suatu benda dengan kuat, tapi untuk melepasnya tidak susah. Tali temali simpul ini biasanya digunakan untuk mengikat hewan. Berikut contoh simpul hidup. Fungsinya dalam pramuka untuk mengikat tiang. 2. Simpul mati. Simpul mati adalah simpul yang biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Walaupun simpul ini terlihat mudah dalam membuatnya, namun banyak juga yang salah dalam membuatnya. Berikut contoh dari simpul mati. Simpul ini berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. 2. Ikatan. Ikatan adalah bentuk dari tali yang digunakan untuk mengikat barang atau benda. Macam-macam ikatan. 1. Ikatan kaki tiga. Untuk contoh ikatan kaki tiga, teman-teman dapat lihat di gambar. Ikatan kaki tiga berfungsi untuk mengikat tiga tiang sekaligus dalam satu ikatan. Untuk pembuatan kaki tiga, jemuran. 2. Ikatan palang. Contoh ikatan palang teman-teman dapat lihat di gambar. Fungsi dari ikatan palang yaitu untuk mengikat dua buah tiang yang bersilangan dengan sudut 90 derajat. Baik, itu dia yang dapat saya jelaskan mengenai sandi Morse, SMAP-HOR, komunikasi udara, dan simpul dan ikatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.